Aku membuka toko kecil di dunia bawah. Dunia bawah tidak memiliki pasokan barang. Aku hanya bisa mengirim mimpi kepada pacarku di dunia manusia, memintanya membantu mengirimkan beberapa barang ke sini. Sebulan kemudian, pacarku marah. Setelah meninggal, kamu tampaknya bersenang-senang di bawah sana. Barang-barang ini ketika masih hidup. Kenapa tidak pernah terpikir untuk mencobanya bersamaku? Saat sudah 1 tahun sejak aku meninggal, aku memutuskan untuk berbisnis kecil di dunia gelap. Studi survei. Aku menemukan bahwa di dunia bawah tidak ada toko pasangan. Namun, melihat peluang bisnis, aku segera mengeluarkan semua tabungan untuk membuka toko. Hanya saja, tempatnya ada, barangnya harus dari mana. Merenung panjang, aku menaruh ide itu pada mantan pacarku yang dulu menjadi korban. Dengan sisa uang kertas bakar, aku menyuap penguasa Meng. Malam itu, aku masuk ke dalam mimpi pacarku. Sayang, aku sangat merindukanmu. Sudah setahun tak bertemu. Lin Wanyu tampaknya jauh lebih dewasa daripada dulu. Dia masih memakai piyama yang kupilih saat kami bersama dulu. Terlihat sudah lama tak dipangkas. Rambutnya yang lembut terurai di bahu. Tubuhnya jauh lebih kurus dibanding dulu. Hanya wajahnya yang dingin seperti mayat. Masih menatapku tanpa ekspresi seperti dulu. Matanya penuh kebekuan. Hatiku terasa sesak. Mungkin wanita busuk ini sudah melupakanku? Ya, saat aku ingin melakukan sesuatu untuk membangkitkan ingatan menyedihkan itu, baru kemudian Lin Wanyu mengeluarkan suara Itu dianggap sebagai jawaban. Aku menghela napas lega. Mengingatku saja sudah cukup baik. Uangku sedikit. Penguasa mimpi hanya memberiku 5 menit waktu masuk mimpi. Tidak sempat mengobrol lama atau mempererat perasaan. Aku hanya bisa memaksa mendekatinya. Sayang, hari-hari tanpa kamu sangat sepi. Kalau kamu bisa membantu, itu akan sangat membantu. Bagaimana cara membantu? Sangat mudah. Cukup kirimkan beberapa alat DIY saja. Waktu terbatas. Aku langsung mengeluarkan seluruh daftar belanja yang sudah kupersiapkan. Sesaat berikutnya, aku melihat telinga Lin Wanyu memerah secara jelas. Dia tampaknya masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku sama sekali tidak sempat mendengarnya. Mnenegram Guan kemudian menghentikan mimpiku. Setelah kembali, hatiku berdebar-debar. Sebenarnya, tentang apakah Lin Wanyu akan membakar sesuatu untukku? Aku sama sekali tidak tahu. Sudah setahun mati. Barang ini bahkan belum pernah membakar selembar uang kertas untukku. Tapi selain dia, aku tidak menemukan orang lain. Aku tidak mungkin meminta ayah dan ibu tuaku yang sudah tua untuk membakar barang ini untukku. Kan? Aku menunggu dengan cemas di stasiun barang selama kira-kira 3 atau 4 hari. Saat aku mengira kali ini gagal, aku akhirnya menerima paket yang dikirim Yang Jian. Kulihat ada gambar ikan yang dikelilingi naga dan phoenix menari. Aku sangat senang membukanya dan melihat daftar yang kupersiapkan dalam mimpi. Semua lengkap, semuanya ada di dalamnya. Akhirnya, Lin Wanyu kali ini berhasil menyelesaikan urusan manusia. Barang yang dikirim Lin Wanyu kepadaku berasal dari dunia bawah. Tapi sungguh itu seperti kotoran kalajengking yang sangat langka. Lagi pula, siapa yang berani meminta keluarga mereka membakarnya? Ini bukan pembukaan toko. Langsung menarik banyak hantu mati yang memujanya. Tidak lama kemudian, semua barang habis terjual. Hantu dari dunia kegelapan ingin menikmati mimpi dunia manusia. Tidak murah. Namun aku tetap berpegang pada rasa tidak rela melepaskan apa yang berharga. Karena tidak dapat menangkap serigala. Dengan membawa semua hasil kerja keras terbaruku, aku berani melangkah ke kantor pengelola mimpi. Aku menebar semua uang kematian ke wajah Mnenegram Guan. Kali ini, Lin Wanyu hanya datang selama 1 jam. Waktu tidurnya singkat. Setelah aku bermain kartu bersama Mnenegram Guan selama beberapa jam, baru akhirnya aku menunggu orang ini tertidur. Aku melirik jam di dinding. Jam 3 pagi. Kamu tidur terlalu larut, ya? Sepertinya kemeja yang dipakai Lin Wanyu di kantor masih sedikit kusut. Pipi yang pucat sedikit memerah. Sepertinya baru kembali dari urusan sosial. Dia berbaring di sofa kantor. Aku mendekat dan mencium bau. Ternyata masih minum. Dia dulu menatapku dengan kebingungan selama beberapa detik. Setelah memastikan siapa aku, dia perlahan mengalihkan pandangannya. Lalu terdengar lagi sebuah haim. Bagaimanapun, waktunya cukup. Aku pun duduk bersila. Kamu harus jaga kesehatan, ya? Masih muda saja sudah begadang dan minum berlebihan. Kamu tahu berapa lama aku menunggu di sana? Baru akhirnya menunggu sampai kamu tertidur.
Akibatnya aku kalah 100 koin dunia lain lebih banyak kepada Meng Guan. Lin Wanyu tertawa sinis. Kamu masih peduli pada hidupku? Ya, sudah setahun berlalu. Aku belum pernah melihatmu datang melihatku. Tentu saja aku peduli. Bukan, dulu tidak ada kesempatan. Sekarang bukankah aku sudah datang? Aku tersenyum palsu. Dalam hati, aku berpikir, kalau Lin Wanyu benar-benar mati, tidak ada lagi yang akan memasokku. Aku menggaruk kepalaku. Aku berencana masuk ke pokok pembicaraan. Barang yang kamu bawa untukku terakhir kali, aku sudah menerimanya. Lin Wanyu mengangkat matanya menungguku. Kata-kata selanjutnya, aku menelan ludah. Bisa tidak kamu lagi menyiapkan sedikit lagi untukku? Mendengar itu, Lin Wanyu tersenyum. Tersenyum dengan tawa yang tersembunyi di dalam. Gigi taring kecilnya pun terlihat. Jiang Xiaobai, apakah kamu berselingkuh di belakangku? Ada wanita lain. Kepalaku menggeleng seperti gendang kecil. Tidak sama sekali. Aku hanya bermain sendiri. Kamu begitu suka bermain. Bagaimana saat masih hidup? Tidak menyangka kamu mau coba bersamaku. Coba bersamaku. Coba saja. Serangkaian gambar yang dipotong piksel muncul di kepalaku. Aku memerah, melarikan diri dari mimpi. Saat kembali, Meng Guan sedang duduk bersila sambil bermain Tetris. Konsol permainan anak itu masih hadiah yang diberikan oleh putri mereka tahun lalu. Selalu membawa barang berharga itu. Melihat aku keluar, dia memasukkan konsol ke dalam saku. Masih ada 20 menit. Kenapa kamu keluar lebih awal? Aku teringat lagi kata-kata Lin Wanyu. Aku menepuk wajahku yang tidak terasa sama sekali. Simpan dulu 20 menitnya. Nanti akan dipakai. Setelah selesai berkata, aku juga tidak menunggu jawaban Meng Guan. Lari cepat. Kali ini dianggap sebagai negosiasi yang gagal. Aku tidak berhasil menipu Lin Wanyu. Masak sesuatu untukku. Para pelanggan sial itu terus-menerus menagih barang di tokoku. Membuatku stres. Saat aku ingin mencari jalur lain, stasiun pos barang menghubungiku. Mengatakan ada paket duniawi milikku. Hujan di atas kotak berkilau emas. Hatiku berdebar sedikit. Saat dibuka, terlihat isinya penuh sesak. Semua itu barang-barang yang aku butuhkan. Variasinya bahkan lebih beragam daripada sebelumnya. Bahkan ada banyak jenis yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lin Wanyu, apa kau dewi rejeki? Nenek, aku tak sabar mengeluarkan semuanya. Berencana menatanya di rak pajangan. Lalu kulihat ada kartu tertekan di paling bawah. Itu kartu yang ditulis dengan pena hitam oleh Lin Wanyu dan dikirimkan. Lain kali, bila dia minta barang lagi, dia harus menuliskan pengalaman penggunaan menjadi laporan dan membacakannya kepadaku. Setiap barang tidak kurang dari 800 kata. Laporan pengalaman pengguna juga tidak kurang dari 800 kata. Aku menghitung jumlah barang yang dikirim Lin Wanyu. Jumlahnya hampir setara dengan sebuah novel panjang. Dulu, kenapa aku tidak tahu Lin Wanyu punya kebiasaan seperti ini? Sejujurnya, aku belum pernah memakai satupun barang ini. Namun apapun tidak menghalangi tekadku untuk menghasilkan uang. Aku langsung mengadakan acara penilaian penggunaan oleh pengguna di toko. Setiap umpan balik yang melebihi 800 kata akan diberikan kupon diskon toko ini. Dengan pemasaran cerdikku, tidak lebih dari seminggu, aku tidak hanya menjual habis semua barang, tetapi juga mengumpulkan kamus. Laporan ulasan yang begitu tebal. Aku menegakkan kepala dan dada. Setelah tiba di kantor manajemen mimpi, sebelum aku sempat berkata, Meng Guan bertanya terlebih dahulu, mau masuk mimpi lagi? Meng Guan mengerutkan alis. Tidak ada orang yang mati. Setiap hari menghabiskan begitu banyak uang kematian untuk orang hidup di dalam mimpi. Bahkan setelah Steve Jobs turun ke dunia bawah, tidak ada yang sesombongmu. Aku tersenyum lebar dengan gaya santai. Bukankah ini aku membantu bisnismu? Kalau begitu, terima kasih banyak. Pejabat mimpi membuka pintu masuk ke mimpi. Awalnya aku pikir harus menunggu lama lagi. Ternyata kali ini berjalan sangat lancar. Setelah masuk ke dunia maya, aku melirik jam di dinding. Pukul 7 sore tepat. Kenapa kamu tidur begitu cepat? Sekali lagi aku melihat Lin Wanyu. Dia memakai kemeja putih yang elegan. Di bawahnya ada celana panjang yang pas badan. Rambutnya tampaknya sudah ditata dengan cermat dan masih disemprotkan hairspray. Di pergelangan tangan kanan memakai jam tangan yang dulu. Jam tangan yang aku berikan kepadanya. Tali jamnya sudah mulai memutih karena EUS. Namun tidak mengurangi aura elegannya. Siapa yang tidur dengan pakaian seperti ini? Terlalu mewah? Ya,
Aku curiga kamu tidak sengaja sudah tahu aku kembali hari ini dan sengaja menungguku, kan? Namun yang didapat hanyalah tawa dingin dari Lin Wanyu. Anggap saja aku terlalu berkhayal. Tidak berhasil. Lin Wanyu duduk di kursi berputar. Seperti seorang ratu, tangan rampingnya mengetuk secara acak. Mengetuk sandaran sambil meminta sesuatu dariku. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumah yang aku minta? Kamu benar-benar menganggap dirimu seperti tokoh. Menahan dorongan untuk memutar mata, aku mengeluarkan dari tas pengalaman pengguna yang dikumpulkan, memberikannya dengan kedua tangan. Pengalaman pengguna yang kamu minta, semua sudah kutulis. Silakan kamu tinjau. Lin Wanyu mengambilnya dan membalik-balik. Tiba-tiba dia mengangkat kepala. Semua ini adalah tulisan klasik yang kamu buat setelah selesai menggunakannya. Hatiku terasa sesak. Sebelum datang, aku sudah membaca semua isinya sekali. Aku menghapus semua nama yang disebutkan. Apakah masih ada yang terlewat? Saya sambil menjawab sambil mencoba. Sambil tidak yakin, saya mengintip ke arah sana. Juga ingin mengintip Lin Wanyu. Membuka salah satu halaman. Kamu bacakan sendiri. Saya berkedip. Membaca sesuai dengan tempat yang dia tunjuk. Pengalaman pengguna sangat baik. Sepanjang waktu ingin melakukan hal-hal mesum dengan Dewi. Benar-benar menggenapi ungkapan di bawah bunga pieni. Mati sekalipun menjadi hantu tetap bergaya, masih terbilang tulus dan penuh perasaan, sopan dan beradab. Saya tidak malu bertanya, apakah ada pertanyaan? Lin Wanyu mengangkat alis. Siapa Dewi kamu? Astaga, ternyata kamu menunggu di sini. Dengarkan penjelasan saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya, ini tidak bisa saya jelaskan. Akhirnya saya hanya bisa memaksa diri menjawab. Kamu adalah Dewi saya. Mendengar itu, wajah Lin Wanyu jelas terlihat menjadi lebih cerah. Bahkan sudut mulut yang selama ribuan tahun tidak pernah melengkung pun sedikit terangkat. Antara alis dan mata tampak ada kepuasan. Kau memang tampil bagus. Beritahu saya apa yang kamu inginkan. Ini masih sejak saya mengenal Lin Wanyu. Pertama kali saya menyadari wanita ini ternyata begitu cantik. Saya benar-benar tidak bisa menahan. Bergegas ke arah. Dengan cepat memeluk Lin Wanyu. Mufad. Memberi ciuman. Istriku. Panjang umur. Lin Wanyu jelas terkejut sejenak. Seakan tak percaya, dia meraih dan menepuk wajah saya. Menatap pupil saya yang sedikit membesar. Aku tahu apa yang ingin dia tanyakan. Aku membuka mulut dan berkata, ini mimpi. Mimpi itu ilusi. Namun itu juga satu-satunya keberadaan yang nyata di antara dua dunia yin dan yang. Setelah aku selesai berbicara, aku melihat mata Lin Wanyu memerah lama sebelum ia menurunkannya kembali. Tangan yang menempel di wajahku. Lonceng berdentang. Saatnya berpisah lagi tiba. Aku berkata kepada Lin Wanyu, kamu, tolong masakkan lebih banyak makanan untukku. Lin Wanyu tidak menjawabku. Tapi aku tahu dia akan melakukannya. Dengan bantuan Lin Wanyu, bisnisku berkembang pesat. Dengan kecepatan menghasilkan uang seperti ini. Tidak mengherankan jika dalam beberapa bulan lagi, aku bisa masuk dalam top 100 daftar kaya di wilayah Tenggara. Sayangnya, aku tidak menabung. Semua uang yang kuproduksi kuhabiskan untuk bertemu Lin Wanyu. Kamu tidak boleh begitu tanpa kontrol. Gayaku menghambur-hamburkan uang seperti tanah. Akhirnya bahkan mingguan pun tidak tahan lagi. Dia mengingatkanku bahwa aku sudah mati. Manusia dan hantu menempuh jalan yang berbeda. Kau terus masuk dan menjalin cinta dengan orang hidup. Apa artinya? Siapa yang sedang berpacaran? Aku hanya pergi untuk membeli barang. Aku menegakkan kepala, tidak mengakui bahwa ini demi kelangsungan bisnisku. Semua ini hanyalah investasi strategis di tahap awal. Aku sudah memberitahumu, tapi kau tidak mengerti. Mengguan dengan kesal berkata kepadamu, tapi sia-sia. Pergi, pergi, pergi. Cepat masuklah. Pintu mimpi terbuka. Lin Wanyu sudah menungguku. Aku pun berjalan ke arahnya dengan alami. Menyambut Lin Wanyu dalam pelukanku. Membiarkannya bersandar di dadaku. Dengan suara dalam, kukatakan, istri. Lin Wanyu tersenyum lebar. Ingin meraihku untuk dipeluk. Namun ia menahan diri karena tak ada tenaga. Aku tidak menyadari keanehan Lin Wanyu. Sedikit bersemangat. Kali ini kita punya 2 jam waktu bertemu. Apakah kamu senang? Lin Wanyu bersandar di tubuhku. Aku mengoceh terus. Tahukah kamu siapa yang kulihat beberapa hari lalu di dunia orang mati? Lau Zhang, ketua kelas kami di SMA. Katanya dia meninggal karena kanker. Kenapa? Kau bilang masih muda, baru menikah tahun lalu, kan?
Saat kata-kataku selesai, aku merasakan tubuh Lin Wanyu menjadi kaku. Kaku, tidak menjawab, malah bertanya balik. Jika aku mati sekarang, apakah aku masih bisa bertemu denganmu? Setelah beberapa detik, baru kusadari apa yang dikatakan Lin Wanyu. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Lin Wanyu, kau tidak boleh mati. Kau harus hidup baik-baik untukku. Kenapa Lin Wanyu memiringkan kepalanya? 4. Tidak mengerti. Dulu kau bisa pergi begitu mudah. Kenapa aku tidak bisa? Bukankah situasinya berbeda? Aku mati karena menyelamatkan orang. Itu juga membuatku menjadi pahlawan yang muncul di berita. Oke, itu apa sih bagimu? Lagi pula, orang tuaku dan kakakku masih peduli padaku. Sebagai lajang, tidak ada beban. Orang tuamu hanya punya satu anak perempuan, yaitu kamu. Nanti ketika mereka tua, semua perhatian akan tertuju padamu. Lajang, Lin Wanyu menatapku. Jiang Xiaobai, saat kamu berani menyelamatkan orang, pernahkah kamu memikirkan aku? Kadang-kadang aku benar-benar meragukan apakah kamu pernah mencintaiku. Mata Lin Wanyu berkilau air. Dia menghirup napas dalam beberapa kali sebelum menenangkan emosinya. Tidak seperti itu. Aku menggeleng kepala ingin menjelaskan, tapi belum sempat mengucapkannya. Mimpi mulai terpecah. Aku terpaksa terlempar keluar. Ada apa ini? Aku berlari ke sisi Mengguan. Bukankah dikatakan bisa 2 jam? Kenapa selesai sebelum waktunya habis? Mengguan juga tampak bingung. Tidak seharusnya begitu. Mungkinkah sistemnya bermasalah? Kami mencoba beberapa kali lagi tapi tetap gagal. Sistem apa yang jelek ini? Aku sudah memberi begitu banyak uang kertas arwah. Tidak bisa ganti dengan mesin yang lebih baik. Hari itu aku tidak bisa menunggu pintu mimpi terbuka. Hanya bisa kembali. Namun keesokan harinya, aku masih tidak bisa masuk ke dalam mimpi Lin Wanyu. Apakah belum selesai diperbaiki? Sebenarnya tidak rusak sama sekali. Mengguan mengerutkan alis. Setelah diperiksa, tidak ada masalah sama sekali. Kalau begitu, kenapa aku tidak bisa? Mengguan menebak. Mungkin dia terus terjaga. Tidak mungkin Lin Wanyu tidak membiarkanku menunggu begitu lama. Dia tahu aku akan masuk ke dalam mimpi. Setiap kali, langsung muncul begitu saja. Setelah mengatakannya, aku langsung menyadari ada yang tidak beres. Masuk dan langsung melihat. Bagaimana manusia bisa terus berada dalam keadaan tidur, agar aku bisa melihatnya kapan saja. Jelas, Mengguan juga menyadari ada yang tidak beres. Aku memegang lengan pejabat mimpi. Jika orang itu tiba-tiba pingsan, apakah aku juga akan dikeluarkan dari mimpi? Saat pingsan, kesadaran benar-benar hilang. Pintu mimpi juga tertutup. Pejabat mimpi menyarankan aku untuk tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia tidak kekurangan akal. Siapa yang mau tetap dalam keadaan tidur lama-lama, hanya menunggu untuk bertemu? Kamu pasti sibuk kerja beberapa hari ini, jadi sebentar lagi kita bisa bertemu. Tapi aku sudah menunggu lama dan belum bisa bertemu Lin Wanyu. Dan barang yang dia janjikan untuk dibawa juga terputus. Apa sebenarnya yang terjadi pada Lin Wanyu? Aku tidak lagi memiliki sumber penghasilan. Kembali ke keadaan saat pertama kali datang ke dunia bawah. Sekarang aku hanya memiliki kontak terakhir dengan Lin Wanyu. Sisa sekitar 10 menit masih bisa digunakan. Agar bisa lebih cepat bertemu orang itu, aku duduk di samping Mengguan menunggu dia bermain Tetris. Aku bertanya padanya di sini, berapa umur putrimu? Mengguan berpikir sejenak. Aku meninggal pada tahun ketika dia berusia 7 tahun. Jika dihitung, tahun ini dia seharusnya berusia 14 tahun. Kan? Kamu sudah mati selama 7 tahun. Anak perempuanmu masih bisa memberimu konsol game. Cukup berbakti. Ya, putriku sejak kecil selalu dekat denganku. Menyebutkan putrinya, Mengguan tersenyum lebar. Ini adalah mainan terakhir yang kupunya untuknya semasa hidup. Mungkin dia marah karena berselisih denganku. Setelah aku mati, aku belum pernah bertemu mereka. Tanpa uang kematian, tidak bisa masuk ke dalam mimpi. Aku agak penasaran, apakah keluargamu tidak membakar uang kertas untukmu? Mungkin mereka membenciku. Jari kasar Mengguan menggosok tepi konsol game. Wajah Feng Zhang dipenuhi awan duka, seakan mengingat kematianku yang tiba-tiba karena kecelakaan mobil. Sangat mendadak, saat dalam perjalanan pulang setelah kerja, meninggalkan istri dan anak. Ibu dan anak perempuan membenciku tanpa dukungan. Itu memang, sambil menghela napas. Tidak akan kubohong padamu. Sebagai hantu penagih, aku hanya ingin mengumpulkan sedikit uang, supaya bisa melihat ibu dan anak perempuan itu. Sambil juga mengumpulkan kebajikan gelap.
Lihat apakah bisa memberkati istri dan anak perempuanku. Hantu penagih dianggap pekerjaan resmi di dunia bawah. Gajinya tidak banyak, namun pahala yang dikumpulkan berlipat ganda. Memang setiap hantu memiliki urusan hati yang indah. Seperti Mengguan, pria yang tegas dan cekatan. Ternyata pikirannya cukup halus. Menyebutkan anak perempuan, mulut Mengguan tak bisa diam. Anak perempuanku cantik menurunkan kecantikan ibuku. Aku curiga menatap wajah Feng Zhang di depanku. Jelas, Mengguan tidak mengerti keraguanku. Dia mengeluarkan foto dari saku untuk ditunjukkan kepadamu. Aku mendekat melihat dan terkejut. Di foto itu ada seorang wanita dengan senyum lembut. Memeluk seorang gadis kecil. Anak itu belum besar. Sekitar berumur 6 atau 7 tahun. Saat tersenyum, ada gigi yang hilang di tengah mulutnya. Tapi kenapa terlihat begitu familiar? Suara rem yang mendadak. Teriakan keras bergaung di telingaku. Aku melindungi anak itu. Rasa sakit pemisahan tubuh dan jiwa sepertinya kembali menyerang. Sekarang rasa sakit fisik sudah tidak ada lagi. Namun aku masih secara refleks bergetar. Mengguan menepukku dengan kuat. Mikir apa? Tanya, apakah kamu cantik? Aku tersadar dan mengangguk. Kembalikan foto itu. Pejabat mimpi indah tidak puas dengan sikap acuh tak acuh. Tiba-tiba hening selama-lama. Pintu mimpi Lin Wan terbuka. Mataku bersinar. Mengguan, apakah aku boleh masuk? Aku juga tidak tahu apakah itu karena terinfeksi olehku. Sepertinya Mengguan juga agak bersemangat. Cepatlah, masih ada 40 menit. Manfaatkan waktunya. Aku bergegas masuk. Saat melihat Lin Wanyu, yang kulihat hanyalah sosok lemah dan sakit. Dia tidak membuka matanya. Sendirian, terbaring sendirian di ranjang rumah sakit. Di sekelilingnya tercium bau cairan desinfektan. Beberapa hari singkat, Lin Wanyu menjadi sangat kurus. Tidak ada penataan khusus. Wajahnya pucat. Seluruh tubuhnya dipenuhi kelemahan tanpa kehidupan. Mataku terasa hangat. Hatiku terasa asam. Lin Wanyu mengangkat tangan seolah menghabiskan seluruh tenaga. Akhirnya dia berhasil menyentuh pipiku. Suaranya lemah. Aku mendekat agar bisa mendengar jelas. Dia berkata bahwa barang yang dijanjikan kepadamu tidak sempat dibawa. Mungkin membuatmu menunggu. Ya, sudah jam berapa ini? Masih bicara hal-hal yang tak berujung ini. Aku hampir menghilangkan rasa sedihku karena dia. Kenapa kamu menjadi begini? Lin Wanyu menggeleng kepala tanpa menjawab. Hanya menatapku. Waktu kali ini terbatas. Aku hampir tidak bisa mengucapkan beberapa kata kepadanya. Aku harus pergi. Aku menundukkan kepala dan memberi ciuman lembut di dahi Lin Wanyu. Istirahatlah dan sembuhkan dirimu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan biarkan aku mati. Aku tidak bisa tenang. Setelah memastikan Lin Wanyu selamat, hatiku pun terasa lega. Beberapa waktu kemudian, paket yang dikirim Lin Wanyu tiba, dan toko kecil kembali dibuka. Kehidupanku sebagai hantu pun kembali ke jalur yang benar. Namun pada hari itu, ketika aku berencana menutup toko, berencana mengulang kebiasaan hidup lama, saat pergi menemui Lin Wanyu, seseorang yang familiar tiba-tiba muncul. Ternyata itu adalah Lau Zhang, ketua kelas SMA yang pernah kukatakan kepada Lin Wanyu. Lau Zhang baru beberapa hari di alam baka, namun wajahnya tidak menunjukkan kesedihan karena baru meninggal. Dengan wajah berseri, berdiri di sampingnya. Di sampingnya, seorang hantu perempuan bergandengan tangan dengannya. Istri Lau Zhang. Sebelum aku mengenalnya, hubungan kami cukup baik. Jelas, yang di samping itu bukan dia. Baru berapa lama meninggal? Baru saja turun, sudah muncul lagi satu lagi. Lau Zhang melihatku tanpa menghindar. Mendekat dan menyapa secara proaktif. Kau yang membuka toko ini. Aku baru saja turun, sudah mendengar kabar. Jika Kak Ikan tahu kau di sini baik-baik saja, mungkin dia juga akan tenang. Tidak menyebut Lin Wanyu masih baik, tapi menyebut Lin Wanyu, aku langsung teringat istrinya. Tak bisa menahan diri untuk mengejek. Ya, jika kakak besar tahu kau bersantai di sini, mungkin dia juga akan tenang. Ternyata dia seolah tidak mengerti apa yang kukatakan. Lau Zhang mengangguk seolah-olah serius. Tunggu sampai aku mengumpulkan uang, aku akan mengirim mimpi padanya. Bisa gak orang ini punya sedikit rasa malu? Lau Zhang masuk sambil berjalan-jalan, sambil menggumam. Kamu sudah kenal Lin Wanyu selama lebih dari 10 tahun, kan? Setelah kamu pergi, dia juga ikut hancur. Sepanjang hari dia tampak bukan manusia, bukan hantu. Bulan lalu, saat aku dirawatkan ke lambung di rumah sakit, aku masih bertemu Lin Wanyu.
Awalnya aku tidak ingin memperhatikan pria jalannya itu. Tapi setelah mendengar kata-kata itu, aku akhirnya merespon. Kamu bilang bertemu Lin Wanyu di rumah sakit. Bagaimana dia bisa ke rumah sakit karena menelan pil tidur berlebihan dan harus dioperasi pengosongan lambung? Aku menghela napas dingin. Lau Jang menatapku dalam-dalam. Saat kamu menghasilkan uang, pergilah ke daerah Mengguan dan kirimkan mimpi untuknya, agar dia bisa hidup dengan baik. Jangan lagi memikirkanmu, ya, jika dia mati, biarlah dia mati. Orang yang masih hidup harus tetap hidup dengan baik. Bukan berarti setelah selesai, Lau Jang langsung pergi bersama hantu perempuan itu. Sementara aku masih berdiri di tempat, terus memikirkan kata-kata Lau Jang. Ada banyak hal yang belum aku perhatikan. Sekarang akhirnya ada jawabannya. Kenapa pada awalnya orang yang hanya bisa tidur pada pukul 3 pagi dengan bantuan alkohol, sekarang bisa membuatku kapanpun pergi ke kantor manajemen mimpi, selalu bertemu dengannya. Kenapa pada awalnya dengan wajah kusam, memakai piyama yang kupilihkan dan tidak mau menggantinya. Sekarang setiap kali bertemu denganku, dia selalu tampak anggun dan elegan, seolah-olah sedang mencari jodoh. Sungguh menyedihkan. Aku bahkan mengolok-oloknya karena suka cantik-cantik. Bahkan saat tidur dia tidak lupa berdandan. Ternyata semua itu demi bertemu denganku. Lin Wanyu si bodoh. Awalnya aku berencana menemui Mengguan bersama Lin Wanyu. Tapi kata-kata Lau Jang menghentikanku. Mengguan berkata, manusia dan hantu menempuh jalan yang berbeda. Pak Jang berkata, mati itu memang mati. Aku terus mengganggu Lin Wanyu. Apakah bagi dia hanya memperpanjang masa sedihnya? Sejak hari itu, aku pun mengendalikan diriku. Tidak lagi bertemu dengan Lin Wanyu. Tanpa arah, aku juga tidak lagi berusaha. Sepanjang hari berbaring seperti mayat di dalam peti mati. Mengguan pernah datang mencariku sekali. Melihat penampilanku, dia mengerutkan alis. Sudah lama tidak datang. Kupikir kamu sudah terlahir kembali. Sekarang melihatmu masih mati. Aku pun lega. Lalu melihatku lemah dan lesu. Tak tahan, dia menanyakan lagi. Ada apa? Bangkrut. Dalam nadanya, aku merasakan ada sedikit rasa sukacita atas kemalangan. Aku di alam kematian pun tidak punya teman. Seketika datang, langsung berusaha mengumpulkan uang dengan gegap gempita. Kata Mengguan ini memang benar-benar termasuk sedikit orang yang masih bisa aku ajak bicara. Aku benar-benar tidak tahan. Sepertinya aku harus putus. Wajah Mengguan mengernyit. Berantem dengan pemasok. Jadi uang yang kamu habiskan sebelumnya tidak sia-sia. Kamu masih ingat apa yang aku katakan di awal? Aku, si jenius yang bingung antara tertawa dan menangis, berkata, dia adalah pacarku. Aku langsung menceritakan semua hal kepadanya. Kamu bilang benar. Aku memang ingin bertemu dia. Selalu tidak bisa menerima orang yang sudah meninggal. Sebenarnya itu aku, Mengguan. Kamu bilang, apakah aku salah? Lagi pula kamu tidak kekurangan uang kematian. Kalau bisa bertemu, ya bertemu saja. Kamu memang terus bertemu dengannya sampai tua, lalu bagaimana? Tapi bukankah kamu bilang bahwa hubungan manusia dan hantu hanyalah khayalan? Itu semua hanya untuk orang miskin. Mengguan berpikir sejenak. Aku telah bekerja di dunia bawah selama bertahun-tahun. Aku memang belum pernah menemui orang sepertimu. Semua orang tahu, akan lahir kembali suatu hari nanti. Seperti kamu, yang meskipun sudah mati masih tidak tenang. Harus berjuang, sedikit yang berbisnis. Setelah mengatakannya, Nanan, jika aku bisa menghasilkan begitu banyak uang kematian, aku juga ingin setiap hari dalam mimpi bertemu istri dan anak perempuanku. Bahkan jika itu palsu, tetap bagus. Apakah kamu tidak takut memengaruhi hidup mereka, membuat mereka semakin terjerat? Jika kamu menjadi tiang spiritual mereka, kata Mengguan, menarikku keluar dari kekacauan. Ya, lagi pula aku bisa menghasilkan uang kematian. Bagaimana kalau aku bertemu wanitaku lewat jalur resmi? Tapi apakah Lin Wanyu bersedia terus bertemu denganku? Bagaimana jika dia terus mengonsumsi pil tidur? Saat aku ragu-ragu dan tak bisa memutuskan, aku menerima paket yang dikirim. Di dalamnya ada surat tulisan tangan yang disertakan. Untuk sang suami yang tiada, hari ini adalah hari peringatan 2 tahun kematianmu. Aku masih belum berhasil menunggumu masuk ke dalam mimpiku. Selama masa setelah kamu pergi, aku pernah membencimu. Aku membencimu karena kamu begitu tegas. Tapi yang lebih kusukai adalah aku membenci diriku sendiri karena tidak dapat melindungimu. Saat pertama kali kamu masuk ke dalam mimpiku, aku pikir itu hanya khayalan. Bagaimana kamu bisa secara sukarela meminta barang-barang itu kepadaku?
Namun aku tetap membakar semua hal yang kamu katakan secara online untukmu. Tidak kusangka setelah beberapa hari, kamu kembali lagi. Hatiku dipenuhi kegembiraan. Kau memang bajingan kecil yang masih punya hati. Bisa menemukan jalan ini untuk bertemu denganku. Tiba-tiba hidup terasa kembali penuh harapan. Tapi belakangan ini kamu menghilang. Aku hanya memohon, tolong sesekali kembali melihatku sekilas. Bolehkah? Selalu mencintaimu. Lin Wanyu. Di akhir ada kisah lucu tentang rumah belakang. Saat ini memesan barang-barang ini untukmu. Pemilik toko mengirim pesan pribadi. Aku menanyakan apakah aku seprofesi. Apakah ingin bekerja sama, berbincang lama, bahkan benar-benar menurunkan nilai transaksi sebesar 20%. Aku tidak pernah membayangkan dalam hidupku akan kembali menjalankan bisnis semacam ini. Melihat ini, air mata hampir tertahan. Tidak bisa menahan tertawa. Lin Wanyu dulunya adalah juara kelas saat sekolah. Setelah lulus, dia menjadi alit, berpribadi mulia. Kalau bukan aku, mungkin tidak akan membeli barang-barang ini. Membaca surat itu berulang kali 2 kali, baru hati-hati melipatnya dan menyimpannya. Masukkan ke dalam saku, menghela napas. Hati Xuanzang terasa berat. Keesokannya aku menemui Meng Guan. Meng Guan menerima uang kertas kematian, menanyakan apakah aku sudah mengerti hal ini. Berkat petunjukmu. Sambil berkata itu, aku mengeluarkan alat baru dari tas, memberikannya kepadanya. Untukmu. Melihat barang itu, wajah Meng Guan yang sudah memar menjadi lebih biru. Aku, pria dewasa. Kenapa kamu memberiku barang seperti ini? Jelek atau menjijikan? Ambil saja, cepat ambil. Kenapa? Ini harta toko kami, mengerti? Aku mengerutkan alis, menekan tombol. Benda di tanganku mulai berputar ke kiri dan kanan. Saat dia tidak siap, aku menusuk benda itu ke bahunya. Dia berseru ayo. Dia berseru. Aku tersenyum lebar. Meng Guan memutar lehernya. Kamu memang hebat. Itu memang harus. Aku berkedip. Berguna. Cari lagi untuk membeli dariku. Aku beri diskon untukmu. Wajah Meng Guan menjadi gelap. Dia mengibaskan lengan. Pergi. Cepat pergi. Pergi mencari kamu. Wanita akan kesal melihatmu. Sudah lama tidak bertemu. Aku berdiri beberapa langkah dari Lin Wanyu. Masih sedikit takut. Aku takut dia akan menanyaku. Kenapa kamu lama tidak datang? Berjalan dengan ragu. Tidak berani melangkah maju. Masih tidak mau mendekat. Lin Wanyu membuka kedua lengannya seolah mengundang. Kembang api kecilku yang harum meluncur ke dalam pelukan Lin Wanyu. Maaf. Dia mencium kepalaku. Dia menghela napas. Senang masih bisa datang. Orang lain menghabiskan uang untuk berpacaran. Aku menghabiskan uang kertas arwah untuk berpacaran. Aku masih harus meminta Lin Wanyu memasuk banyak barang untukku. Kupikir itu karena pengeluaran berpacaran yang tinggi. Aku mengeluarkan uang untuk membelikanmu barang. Kau menghasilkan uang tapi tidak memberikannya padaku. Itu jual beli tanpa biaya. Lin Wanyu akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia menatapku dengan mata setengah tertutup. Jadi bukankah aku masih memberi kesempatan bagimu untuk melihatku? Aku seperti ular air, melingkari tubuhnya sambil tertawa. Aku masih merasa diriku dirugikan. Barang yang kupilih tidak sedikit. Tidak ada satupun yang terpakai. Hanya menumpuk uang ke dalamnya. Lalu apa yang kau rencanakan? Aku benar-benar tidak tahu. Aku yang sudah mati, bisa melakukan apa? Lin Wanyu menatapku. Mulai sekarang laporan tidak perlu lagi dikirim. Langsung bawa alat yang aku kirimkan kepadamu untuk menemuiku. Aku terkejut. Apa maksudnya? Lin Wanyu menunduk, dengan suara yang hampir memikat, berkata pelan. Suara lembut penuh cinta duniawi. Hanya Raja Siang yang teringat dalam mimpi. Akhir-akhir ini suasana hatiku baik. Meng Guan juga dalam suasana hati yang baik. Saat aku datang mencari Lin Wanyu, ternyata aku melihat pria tua ini sedang merapikan rambutnya. Kau tidak mungkin menemukan cinta kedua di dunia bawah. Kan? Omong kosong, Meng Guan menatapku tajam. Aku mencintai istriku seperti hidupku, oke? Tanpa menunggu aku bertanya, Meng Guan mendekat. Dengan misterius, dia berkata padaku, uangku sudah cukup. Aku berencana pergi menemui putriku pada Selasa depan. Sudah mati selama bertahun-tahun ini. Meng Guan akhirnya bisa bertemu dengan putrinya. Tidak heran dia senang. Kenapa harus Selasa depan? Hari baik yang dihitung oleh Cudashi. Cudashi adalah peramal yang membuka stan di dunia bawah kami. Sebelum mati, dia juga peramal.
Katanya dia jatuh ke sungai dan tenggelam karena berjalan di malam gelap tanpa memperhatikan. Aku tidak percaya pada cerita itu. Dia hanya mengucapkan selamat, lalu masuk ke dalam mimpi. Aku mencari Lin Wanyu, tapi hatiku terus memikirkan Meng Guan. Minggu depan harus menemui putrinya. Aku agak melamun. Mikir apa? Lin Wanyu melihat ekspresiku agak aneh. Dia membuka mulut bertanya, "Sayang, kamu masih ingat anakku?" Menyebutkan hal itu, wajah Lin Wanyu menjadi muram. Tapi dia tetap mengangguk. Dia ingat bahwa dia tampaknya adalah putri teman hantuku. Aku mati karena ditabrak mobil untuk menyelamatkan seorang anak. Hari itu aku semula sudah janji nonton film dengan Lin Wanyu. Saat menunggu dia menjemputku di depan kantor. Kulihat seorang anak berusia belasan berdiri di persimpangan menunggu lampu merah. Tiba-tiba sebuah mobil berbelok dan melaju kencang ke arahnya. Anak itu menatap mobil. Seluruh tubuhnya terdiam. Dan aku langsung tanpa pikir panjang melompat ke arah itu. Aku menutupi anak itu dengan tubuhku. Berani menyelamatkan orang. Tanpa sengaja, aku malah mati. Sayang, apakah sopir yang menabrak istri sudah ditemukan? Melihat Lin Wanyu mengangguk, aku mengerutkan bibir lalu berbicara. Temanku menunjukkan foto istrinya kepadaku. Orang yang duduk di kursi penumpang depan. Sepertinya itu adalah pasangannya atau semacamnya. Awalnya aku juga tidak yakin. Tapi foto yang ditunjukkan Meng Guan kepadaku hari itu memberi sedikit kesan. Sekarang bila dipikir lagi, semakin banyak keraguan. Kenapa mobil itu tiba-tiba menyimpang dari jalurnya, menuju ke arah gadis itu? Lalu mengapa gadis itu tidak lari, malah menatap keras-keras ke dalam mobil? Sayang, bisakah kamu membantu aku? Aku menatap Lin Wanyu. Bantu aku mencari tahu keadaan gadis ini, juga keadaan ibunya. Setelah mengucapkan itu, Lin Wanyu tersenyum. Pak Jieng, bukankah kamu merasa layanan manusia yang aku berikan terlalu banyak? Biarkan saja urusanmu. Masih harus mengurus arwahmu. Teman terdiam sejenak. Yang terpenting adalah, temanmu itu adalah anggota keluarga yang menyebabkan kematianmu. Ada apa yang buruk terjadi di dalam keluarga mereka? Aku sama sekali tidak ingin mengetahuinya. Bisa bantu? Pejabat mimpi adalah hantu yang baik. Berjuang menabung uang kematian selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin dia menukarnya dengan hasil yang begitu. Jika semua ini benar, maka pejabat mimpi sebaiknya tidak masuk. Mimpi melihat orang ini masih berwajah tak menentu. Aku menempelkannya. Sayang, aku memohon padamu. Bukankah kamu mengirimkan barang baru kepadaku? Bagaimana kalau kita coba hari ini? Setelah mengeluarkan uang banyak dan menyerahkan diri, aku akhirnya keluar dari mimpi. Melihat dia duduk di sana dengan kaki terangkat. Menyanyi kecil sambil bermain game dengan wajah cerah. Marah tak terkendali. Aku benar-benar telah memberi terlalu banyak untukmu. Pengelola mimpi entah kenapa bersikap aneh. Lalu berkonflik lagi dengan pemasok keluargamu. Gambaran yang membuat pipi memerah muncul kembali. Aku menggigit gigi. Aku malas mengurusi kamu. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar lanjutan yang dibawa Lin Wanyu. Mahir dalam makan, minum, bersenang-senang, dan berjudi. Putri Meng Guan juga seorang gadis remaja berusia belasan tahun. Ketika melihat ibunya dipukuli, dia sering membantu melawan. Namun balasannya malah semakin kejam. Akhirnya Zhang Yi malah berniat membunuh. Dia membeli asuransi dalam jumlah besar untuk Putri Meng Guan, dengan maksud membunuhnya, menipu asuransi. Mengatakan bahwa selama ada uang ini, mereka bisa pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Dia bahkan berjanji akan berubah menjadi lebih baik. Perkembangan kejadian cukup lancar. Mereka menipu anak itu ke pinggiran kota. Tapi satu-satunya perubahan adalah kehadiranku. Kesaksian keduanya sangat rinci. Bahkan aku, orang luar, gemetar setelah membacanya. Bahkan harimau buas pun belum bisa membaca. Untungnya, kedua orang itu akhirnya diikat dengan hukum. Itu sungguh menyedihkan. Anak itu kini sementara ditempatkan di pusat penampungan. Aku tidak berani membayangkan Meng Guan yang selalu menyayangi suami dan anaknya. Jika dia tahu hal seperti ini terjadi setelah kematiannya, betapa sedihnya. Pikiran pertamaku adalah ingin menghentikannya masuk ke dalam mimpi putrinya. Aku berlari ke kantor pengelola mimpi. Ternyata tidak ada jejak Meng Guan dimanapun. Dia pergi melihat putrinya. Petugas hantu yang menggantikan shift mengibarkan kipas.
Melihat aku datang mencari orang, dia berkata, dia bahkan membawa konsol game ke sana. Ingin mengadakan pertarungan Tetris dengan putrinya. Ini bukan pertarungan Tetris. Ini sebenarnya perang Rusia-Ukraina. Aku menunggu di luar. Sekitar 1 jam berlalu. Pintu masuk mimpi terbuka. Mengguan, aku melangkah maju. Kamu baik-baik saja, kan? Ekspresi Mengguan tetap tenang. Wajahnya yang kotak menjadi lebih kotak. Dia menatapku sambil memaksa mengerutkan sudut bibir. Jiang Xiaobai, terima kasih, ya, Shin Yichen. Dia tetap mengetahuinya. Kamu bilang setelah Mengguan tahu hal ini. Kenapa tidak ada reaksi apa-apa? Di dalam mimpi, aku menyandarkan daguku dan duduk di depan Lin Wanyu. Dengan wajah kebingungan, kamu mau reaksi apa? Menangis, memarahi, apa saja boleh. Bagaimanapun, tidak seharusnya begini sekarang. Setiap hari tetap berjalan seperti biasa. Bekerja seolah-olah tidak tahu apa-apa tentang diri sendiri. Lin Wanyu berkata tanpa rasa. Mungkin dia merasa sudah mati. Tidak mudah mengurus begitu banyak urusan duniawi. Kan? Aku tidak suka mendengar itu. Kamu mau bilang soal urusan orang hidup, kan? Kami yang sudah mati tidak banyak mengurusi. Lin Wanyu mengerutkan kening. Omong kosong. Aku mendekat, agak penasaran. Lin Wanyu, orang tuamu tidak pernah bilang supaya kamu mencari pasangan lagi. Mungkin pikiranku terlalu melompat cepat. Lin Wanyu berhenti beberapa detik lalu melirikku. Mencari lagi satu. Aku tidak punya uang sebanyak itu untuk dia masak sesuatu. Kamu menudingku. Ya, ini lagi menudingku. Aku hampir marah. Tiba-tiba Lin Wanyu mulai batuk. Aku mengerutkan kening. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Sedikit flu. Bukankah sudah lama? Ya, kan? Tidak ingat lagi. Aku menyadari kondisi tubuh Lin Wanyu jelas memburuk. Dulu orang yang bisa lari 1.500 meter tanpa susah. Sekarang mudah sekali flu. Hari itu aku menemukan botol obat di kamar Lin Wanyu. Aku tanya dia apa itu. Dia bilang itu vitamin. Namun beberapa hari kemudian aku masuk mimpi. Ternyata botolnya sudah tidak ada. Penghalang terbesar antara manusia dan hantu adalah ketika mereka sengaja menyembunyikan. Aku jadi tidak tahu sama sekali. Awalnya aku ingin menanyakan apakah kondisi tubuh Lin Wanyu ada hubungannya dengan mimpiku yang biasa. Tapi belum tahu. Ternyata tokoku mengalami masalah. Pedagang dunia bawah menertibkan toko. Ditutup dengan alasan merusak moral. Ini benar-benar petir di siang hari. Aku mengandalkan pendapatan toko ini. Gadis sial. Sekarang, bahkan sarangnya juga diberikan kepadaku. Lalu bagaimana sekarang? Aku cemas sekali. Aku hanya bisa mencari Mengguan untuk mencari solusi. Penutupan itu terlalu mendadak. Aku sudah janji untuk bertemu Lin Wanyu. Kalau tidak memberitahu, itu batal janji. Ini jelas membuat Lin Wanyu harus menerima kematianku lagi. Jaga pertemuan kalian biasanya lebih terkendali. Simpan lebih banyak uang kematian sebagai deposit. Kau tetap tidak mendengarkan. Mengguan menggelengkan kepala. Setelah aku menerima gaji bulan depan, deposit itu cukup untuk mendukung mimpi selama 5 menit. Kalau begitu, kamu pakai dulu. Aku sungguh berterima kasih. Aku lagi mengambil beberapa alat dari gudang. Semua ini kuperah kepadamu. Wajah Mengguan menjadi gelap. Simpan saja untuk diri sendiri. Terima kasih. Awalnya saya hanya menunggu sampai Mengguan menerima gajinya, agar bisa bertemu dengan Lin Wanyu. Setidaknya memberi salam. Supaya dia tahu saya kali ini tidak menyerah begitu saja. Namun beberapa hari kemudian, Mengguan mengirimkan kabar kepada saya. Saya khawatir tidak dapat membantu Anda. Mengguan menggigit giginya. Sekarang dia mengancam akan membunuh putri saya. Saya tidak tahu bagaimana Mengguan mengetahuinya. Saya memperingatkan Mengguan, Anda sudah mati. Apalagi yang masih bisa Anda lakukan? Apakah Anda benar-benar berharap dapat mengintervensi urusan dunia dengan 5 menit itu? Anda juga sudah mati. Mengapa Anda masih bersikeras ingin bertemu dengan kekasih Anda? Saya mengerti maksud kata-kata Mengguan. Mengguan berencana masuk ke dalam mimpi. Apakah Anda akan menemui putri Anda? Mengguan tidak menjawab. Sebaliknya, saya berkata, Jiang Xiaobai, Anda tahu bahwa menjadi hantu penagih dapat mengumpulkan kebajikan gelap, kan? Saya mengangguk. Kemarin saya pergi ke pusat manajemen Yingde untuk memeriksa kebajikan 100 tahun saya. Semua saya tawarkan dalam sebuah transaksi. Di dalam dunia bawah, kebajikan gelap adalah latihan setiap hantu. Jika mencapai standar tertentu, barulah berhak untuk reinkarnasi.
Dan banyak atau sedikitnya kebajikan menentukan status kelahiran di kehidupan berikutnya. Di mana ada keuntungan, di situ ada perdagangan. Di dunia bawah terdapat banyak yang khusus melakukan perdagangan kebajikan gelap. Semakin banyak kebajikan gelap yang dijual, semakin berat pula keinginan yang ditukar. Hantu-hantu yang berdagang kebajikan gelap ini memiliki kemampuan berlatih selama ribuan tahun. Namun, karena hantu yang ingin menjual kebajikan gelap, mereka bahkan bisa terjatuh pada jalan reinkarnasi yang salah. Yang berat tidak dapat melampaui kelahiran. Membuat pejabat Meng ini tiba-tiba menjual kebajikan tersembunyi selama 100 tahun sekaligus. Ini gila. Kamu sebenarnya mau apa? Jika kamu memang punya niat, kita bisa mencari cara bersama. Ada juga Lin Wanyu. Dia masih hidup. Aku bisa membuatnya merawat putri kamu. Pejabat Meng menggelengkan kepala dan tersenyum. Dia mengeluarkan sebuah konsol permainan dari saku, memberikannya padaku. Peganglah untukku. Lalu ia melangkah masuk ke gerbang mimpi. Ia menutup jalur mimpi secara pribadi. Aku menunggu dengan cemas di luar, berharap menunggunya keluar lalu menasihati hantu itu. Namun 5 menit yang dijanjikan telah berlalu. Dia tidak keluar. 1 jam telah berlalu. Dia masih belum keluar. Bagaimana uang kematian orang ini bisa menopang mimpi selama begitu lama? Aku menyadari ada yang tidak beres. Berlarilah ke sana sambil berteriak gila, namun tidak ada yang merespon. Tak lama kemudian sekelompok hantu berseragam datang. Mereka membuka gerbang mimpi. Pemimpin hantu itu mengeluarkan sebuah kantong kain. Seperti Fahai yang menangkap monster, menyobok ke dalam. Seketika ada sesuatu yang tersedut masuk. Aku hanya bisa melihat cahaya merah berkelip di dalam kantong. Suaranya cukup keras. Apa ini terjadi? Aku menangkap seorang hantu berseragam, menyelidiki dengan suara pelan. Hantu itu tak menunjukkan ekspresi. Mantan pejabat Meng, Wang Yang, mengawasi dan mencuri sendiri. Sekarang ia menjadi hantu ganas. Membunuh orang biasa dalam mimpi. Kini ditangkap untuk diadili. Hantu ganas itu menggerogoti orang biasa. Tangan yang memegang konsol game bergetar hebat. Aku tidak pernah menyangka. Tujuannya ternyata ingin membunuhnya. Itu adalah tuduhan yang lenyap seperti abu. Semua hantu pengantar sudah pergi bersih. Bagian pengelola mimpi kosong tanpa hantu. Aku berdiri di tempat itu. Berlarut-larut tak bisa pulih. Mengguan menjual kebaikan Yen 100 tahunnya. Jelas dia sudah memperkirakan akhir sejak lama. Tapi mengapa dia tidak menukar kebaikan 100 tahun itu menjadi dunia? Lalu apa sebenarnya yang dia tukar dengan keinginan itu? Aku sedang melamun. Tiba-tiba ada yang memanggilku dari belakang. Kamu memang Jiang Xiaobai, ya? Aku menoleh. Seorang wanita berpakaian jubah hitam berdiri di belakangku. Kurus sampai hanya tersisa pakaian longgar. Topi menutupi kepalanya. Tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Ada seseorang yang menggunakan bahasa Inggris dan Jerman untuk membantumu mengucapkan permohonan. Ikuti aku. Langit berwarna biru tak berujung. Awan-awan besar menghiasi di atasnya. Matahari menyinari wajahku, membuat mata sulit terbuka. Seluruh tubuh terasa seperti runtuh. Rasa sakit punggung dan pinggang yang nyata membuatku hampir meneteskan air mata. Aku tak bisa menahan rasa kagum. Kekuatan tangan hantu mati yang melakukan transaksi kebaikan Yen itu terlalu kuat, ya. Berdasarkan ingatan saat masih manusia, aku sampai di rumah Lin Wanyu. Yang membuka pintu malah orang asing. Dia memberitahuku. Setengah tahun yang lalu pemilik rumah sudah menjual rumah itu, menjualnya dengan tergesa-gesa. Dijualnya cukup tergesa-gesa. Sepertinya karena butuh uang dengan cepat. Butuh uang cepat. Apakah Lin Wanyu sangat kekurangan uang? Tapi dia tidak pernah menyebutkan hal ini dalam mimpiku. Aku melangkah keluar dalam kebingungan. Barulah aku menyadari bahwa aku tak punya tempat tujuan. Saat ini aku tidak punya ponsel. Juga tidak ada cara menghubungi Lin Wanyu. Bahkan dia sudah mengganti alamat tempat tinggalnya. Mencari seseorang di dunia manusia jauh lebih sulit daripada di dunia orang mati. Tiba-tiba ada seseorang memanggilku dari belakang, "Kakak." Aku menoleh. Seorang gadis berusia belasan tahun berdiri di belakangku. Ketinggian gadis itu hampir setara denganku. Terlihat sangat familiar. Aku menatap lama sambil mengerutkan mata, lalu menghela napas. Kau adalah putri kecil Mengguan itu. Aku tak menyangka bertemu Putri Mengguan di sini. Dia tidak begitu terkejut seperti aku. Dia berkedip. Kau ingin mencari kakak Lin Wanyu. Kau kenal dia. Gadis itu mengangguk.
Aku sekarang tinggal bersamanya. Dia menyuruhku menjemputmu. Aku membuka mata lebar. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku dengan kebingungan. Aku mengikuti dia maju. Aku mengikutinya berkelok-kelok ke sebuah gang kecil. Akhirnya kami berhenti di sebuah apartemen tua yang penuh nuansa era. Kau tinggal di sini. Dia mengangguk dan melanjutkan naik. Kami naik sampai ke lantai atas baru mengeluarkan kunci. Baru saja ingin membuka pintu. Pintu terbuka paksa, dan orang di dalam sudah membuka duluan. Lalu aku melihat sosok yang cantik bersih, namun tampak agak kurus. Wajahnya menampilkan senyum yang familiar. Air mata pun mengalir begitu saja. Gadis kecil itu dengan cepat masuk ke kamar. Hanya tersisa aku dan Lin Wanyu. Kami berdua tidak berkata apa-apa. Lin Wanyu menggenggam tanganku, melewati ruang tamu yang kosong, membawaku masuk ke kamar utama. Ini adalah kamar yang pernah kulihat dalam mimpi. Kamar. Dekorasi di dalamnya sama sekali tidak cocok dengan bangunan sederhana di luar. Bisa dibilang persis sama dengan kamar utama rumah kita dulu. Tidak heran aku tidak menyadari ada yang aneh. Kapan kamu menjual rumah itu? Lin Wanyu batuk beberapa kali. Setelah mengatur napas, dia mulai berbicara. Setengah tahun yang lalu, itu demi mengantarkan sesuatu untukku. Lin Wanyu hanya menatap tanpa berkata. Tapi aku tahu aku berkata benar. Aku hanya sibuk menabung di bawah. Aku sama sekali tidak memikirkan bahwa biaya barang dalam jumlah besar harus ditanggung Lin Wanyu sendirian. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku memeluk pinggang Lin Wanyu dengan erat. Gerakan ini pernah kulakukan berkali-kali dalam mimpi. Tapi kali ini aku benar-benar merasakan kehangatannya. Kehangatan manusia. Lin Wanyu membalas pelukan dengan kekuatan yang sama. Seperti dulu di dalam mimpi. Dia menegakkan ujung kakinya dan mencium dahiku. Dengan pelan, dia mengucapkan 4 kata. Selamat datang pulang. Mengguan menukar kebaikan 100 tahun untuk memberiku kesempatan kembali ke dunia. Tapi semua itu hanyalah urusan kami di dunia lain. Bagaimana Lin Wanyu tahu hal itu? Dan mengapa anak Mengguan berada bersamanya? Setelah kegembiraan mereda, aku akhirnya tak tahan lagi menanyai mimpi. Masuk ke dalam mimpiku. Kamu bilang mimpi apa? Waktu 5 menit. Tolong rawat anaknya. Dan kamu. Jadi 5 menit terakhirnya sebenarnya diberikan untukmu. Tak kusangka dia masih meminjamkannya padaku. Aku hanya melihat Lin Wanyu sebagai gantinya. Aku membayangkan wajah Mengguan yang kotak-kotak. Kelopak mataku agak basah. Awalnya aku masih bertanya apa arti bertahan demi melindungi diri. Dia sebenarnya hanyalah hantu ganas yang menerobos masuk. Dia hanyalah hantu bodoh saja. Kemudian Putri Mengguan menanyakan kepadaku apakah aku pernah melihat ayahnya di dunia bawah. Aku tidak memberitahunya. Mengguan sudah lenyap menjadi abu. Aku hanya mengatakan bahwa dia menjadi pahlawan di dunia bawah. Akan selamanya melindungi keturunan. Ini yang ayahmu memintaku untuk memberimu. Aku menyerahkan konsol permainan yang selalu dimainkan Mengguan itu kepada anak itu. Kedepannya, jangan dibakar lagi. Tidak ada yang di dunia bawah yang bisa menerimanya lagi. Epilog. Tubuh Lin Wanyu hancur selama 2 tahun setelah kematianku. Setelah aku kembali hidup, aku merawatnya selama setahun. Barulah perlahan aku memperbaikinya kembali. Namun selama itu aku juga menyadari bahwa Lin Wanyu tidak sesedih yang kupikirkan. Kamu bilang kamu berencana membeli rumah pernikahan apa? Apakah kamu gila? Aku mengerutkan alis. Kami tidak punya uang untuk membeli rumah pernikahan. Karena kondisi tubuhnya, Lin Wanyu sudah lama tidak bekerja. Putri Mengguan juga harus terus bersekolah. Di masa depan bahkan kami ingin memiliki bayi kami sendiri. Membeli rumah sekarang. Setahun yang lalu ketika aku menjual rumah, aku mengeluarkan sebagian aset. Sambil itu aku melakukan investasi. Investasi apa? Apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan dalam suratku sebelumnya kepadamu? Aku terus memesan barang di sebuah toko online. Kue panggang. Apakah aku menambahkan kontak pemilik toko itu? Aku mengangguk. Kemudian usaha mereka mengalami kesulitan. Aku pun membeli saham mereka. Aku mengambil alih perusahaan itu. Saat itu kupikir kebutuhanmu sangat besar. Aku bisa mendapatkan barang dengan harga murah. Aku membuka mulut, namun tak dapat mengucapkan sepatah kata. Lalu bagaimana? Kemudian aku memperbaiki dan menyesuaikan produk berdasarkan umpan balik survei pengguna yang kau berikan. Sambil itu, aku mengubah model pemasaran. Sekarang perusahaan itu bangkit kembali. Sudah menghasilkan keuntungan. Setelah menahan diri lama, aku akhirnya berkata,
Itu memang sangat menyenangkan. Jadi, demi agar keluarga kita terus menghasilkan pendapatan di masa depan, pekerjaanmu tidak boleh berhenti. Tiba-tiba aku merasakan firasat yang tidak baik. Pekerjaan apa? Istri menempelkan bibirnya di telingaku. Pekerjaan evaluasi. Suamiku, aku terbayang laporan evaluasi yang lebih tebal daripada kamus. Sekarang kembali mati lagi. Apakah masih ada waktunya?